Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Nahwu Shorof Sederhana ya. Kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang fi'il madhi ya. Fi'il madhi ini mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah fa'ala, yang kedua adalah fa'ila, yang ketiga adalah fa'ula ya. Fa'ala ini contohnya banyak ya. Nasoro, yansuru, qatala yaqtulu, fataha yaftahu, contohnya banyak. Nah, fa'ila ini contohnya alima, ya'lamu, sami'a, yasma'u, dan lain-lain. Kemudian fa'ula ini contohnya hasuna, yahsunu, kemudian ba'uta, yab'udu, dan lain-lain ya. Kemudian kita akan membahas tentang ini tasrif fi'il madhi ya, tasrif fi'il madhi. Perhatikan ya, tasrif fi'il madhi ada kataba. Nah, ini fi'il madhi aslinya seperti ini ya. Kataba ini secara makna adalah telah menulis dia laki-laki satu ya. Kemudian ada kataba. Nah, ini ada tambahan alif di belakang, telah menulis dia laki-laki dua orang ya. Kemudian ada katabu. Katabu baknya di domah ini sebagai lam fi'il, kemudian ada tambahan wawu alif. Nah, ini disebut wawu jamaah, artinya telah menulis mereka, merekanya adalah laki-laki. Jadi kataba, kataba, katabu. Nah, itu. Atau bisa diubah dengan kata lain ya. Qara'a, qara'a, qara'u, nasoro, nasoro, nasoru, fataha, fataha, fatahu, dan lain sebagainya. Nah, untuk kataba, kataba, katabu ini lil mudzakkar. Nah, mudzakkar ini artinya adalah laki-laki. Jadi pelakunya adalah laki-laki. Bisa satu orang dengan bentuk kataba, bisa dua orang dengan bentuk kataba, bisa banyak orang, 3 atau lebih dengan bentuk katabu. Nah, ini mudzakkar. Kemudian ada katabat. Jadi kaf ini fa fi'il, ta ain fi'il, ba lam fi'il, kemudian ada tambahan tak wedok namanya. Jadi tak taknis yang disukun. Nah, bacanya katabat, telah menulis dia perempuan satu. Kemudian kata bata ya. Kata bata kaf sebagai fa fi'il, ta ini ain fi'il, ba lam fi'il, ada tambahan ta dan alif. Kata bata telah menulis dia berdua perempuan ya, perempuan. Kemudian kata be'na ini kaf fa fi'il, ta ini ain fi'il, ba ini lam fi'il, kemudian ada tambahan nun di belakang. Kata be'na telah menulis mereka para wanita ya. Lah, wanita ini disebut muannas, silil muannas. Jadi
kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Ini untuk ghaib. Ghaib itu orang yang dibicarakan, ya. Jadi dalam komunikasi ada orang yang bicara, ada yang diajak bicara, gitu kan? Juga ada yang dibicarakan. Nah, yang dibicarakan ini disebut ghaib. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut kata ganti orang ketiga, ya, kata ganti orang ketiga. Kemudian ada kata beta. Nah, ini, ya, ini fa fiil, ta ini ain fiil, ba ini lam fiil, kemudian ada tambahan ta yang di fathah. Bacanya kata beta. Telah menulis kamu. Nah, laki-laki satu. Laki-laki satu. Kemudian ada kata bektuma, ya, kata bektuma. Kaf ini fa fiil, ta ain fiil, ba ini lam fiil. Kemudian ada tambahan tuma, gitu. Jadi telah menulis kamu berdua laki-laki, ya, kamu berdua laki-laki. Kemudian yang ketiga ada kata betum, sama, kaf sebagai fa fiil, ta sebagai ain fiil, ba sebagai lam fiil, kemudian ada tambahan tum menjadi kata betum. Nah, tum ini artinya adalah kalian, ya, telah menulis kalian. Jadi kata beta telah menulis kamu, kata betuma telah menulis kamu berdua, kata betum telah menulis kalian. Nah, ini untuk mudzakkar atau laki-laki, ya. Ini bisa diubah juga dengan kata yang lain, ya. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Nasorta, nasortuma, nasortum. Sajatta, sajattuma, sajattum. Ya. Kanasta, kanastuma, kanastum. Nah, kanasta itu menyapu, ya, menyapu halaman itu, atau menyapu rumah, ya. Darosa, darosta, darostuma, darostum. Ya, banyak sekali. Tinggal diposisikan sama seperti wazannya saja, ya, seperti wazannya saja. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Nah, kholakta, kholaktuma, kholaktum. Nah, banyak sekali contohnya. Jadi tinggal ditimbang sesuai dengan fiilnya, ya, ya, sesuai dengan fiilnya masing-masing. Nah, kemudian berikutnya ada kata bekti. Kata bekti ini artinya adalah telah menulis kamu perempuan, ya. Ti, taknya dikasroh. Kalau ta ini laki-laki, kalau ti ini perempuan. Kemudian katab tuma. Katab tuma ini antara laki-laki dan perempuan bentuknya sama. Nah, kita bisa tahu dari konteks kalimat atau siakul kalam, ya. Kemudian kata betunna. Kata betunna artinya telah menulis kalian perempuan. Jadi ada tambahan tak dan nun yang disita. Tunna, telah menulis kalian perempuan. Kata bekti, kata tuma, kabak tunna ini adalah untuk muannas, ya. Lah, kata bekta, katab tuma, katab tum, katab si, katab tuma, katab tunna ini adalah mukhatab. Jadi orang yang diajak bicara, ya. Orang yang diajak bicara, mukhatab. Dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut kata ganti orang kedua, ya, seperti kamu, anda, engkau, ya, kalian. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah kata bektu. Nah, ini taknya
di domah, telah menulis aku, satu orang. Kemudian ada kata bena, telah menulis kami. Telah menulis kami, ini orang banyak. Lah kata itu kata bena ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Lah ini disebut mutakallim, orang yang berbicara, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti orang pertama. Misalkan aku, kami, saya. Nah itu nggih. Perhatikan bentuk-bentuk perubahannya. Kalau bentuk-bentuk perubahannya ini bisa, nah, kalau di sini sudah bisa lah, nanti insya Allah seterusnya akan lebih mudah, ya. Lah, kemudian perlu diketahui juga bahwa fi'il madhi ini ada dua, ya. Pertama adalah maklum, yang kedua adalah majhul. Maklum ini artinya adalah pelakunya atau subjeknya diketahui. Pelakunya atau subjeknya diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan kata me, ya, memakan, membaca, meminum, memukul, ya, merusak, memperbaiki, atau bisa disebut dengan kalimat aktif. Jadi maklum ini secara makna adalah diketahui. Yang diketahui apanya? Yang diketahui adalah subjeknya atau pelaku dari perbuatan tersebut itu diketahui. Kemudian bentuk yang kedua, fi'il madhi ada yang majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Tidak diketahui subjeknya. Tidak diketahui subjeknya, tidak diketahui pelakunya, ya. Maka dalam hal ini ya menggunakan kata di, ya, dimakan, diminum, dipukul, ditolong, dibuka, dan seterusnya. Jadi subjeknya tidak diketahui, itu disebut majhul. Adapun yang maklum, seperti kita bahas tadi, ada 3 bentuk, yaitu fa'ala, yang kedua adalah fa'ila, yang ketiga adalah fa'ula. Adapun 3 jenis ini, fa'ala, fa'ila, fa'ula, kalau dijadikan majhul, ya, kalau dijadikan majhul, ini menjadi bentuk yang sama, yaitu fu'ila. Ya, nasoro menjadi nusiro, kataba menjadi kutiba, fataha menjadi futiha, alima menjadi ulima, sami'a menjadi sumi'a, ya, kotala menjadi kutila, darosa menjadi durisa, ya, ba'uda menjadi bu'ida, hasuna menjadi husina, kholako menjadi khuliko, ya, qoro'a menjadi kuri'a, dan seterusnya. Jadi fi'il madhi yang bentuk majhul ini adalah wazannya fu'ila. Jadi wazannya adalah fu'ila. Jadi apapun menjadi bentuk fu'ila. Akala menjadi ukila. Nah, akala makan menjadi ukila. Terus nazala menjadi nuzila. Apalagi ja'ala menjadi ju'ila. Qa'ada duduk menjadi ku'ida. Ya. Rosama menggaris melukis menjadi rusima. Semuanya bentuknya kalau majhul
Itu fu'ila. Nasoro nusiro. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Fataha membuka, futiha dibuka. Qatala membunuh, qutila dibunuh. Darosa mengajar, durisa diajar. Ya. Seperti itu. Jadi fa fiilnya di dhamma, ain fiilnya di kasroh, lam fiilnya di fathah. Nah, itu. Kiranya cukup sekian dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas fi'il mudhari' ya. Insyaallah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.